Saya pernah menang, ya, perkara tambang terbesar di Indonesia, ya. Saya akui saya pernah dapat 12 juta dolar. Untuk fee Anda saja? Benar. Ngapain ke pengadilan ini? Saya bilang, Pak, saya punya SK. Kita bisa diamuk masa nanti bro. Karena apa? Kita tahu ini bukan perkara yang mudah untuk membela seorang pelaku kriminal yang luar biasa sadisnya. Anda dibayar berapa Pak oleh para terdakwa teroris ini Pak? Nggak ada. Tidak ada? Nggak Sepeser pun tidak dibayar? Tidak dibayar sepeser pun. Jadi Anda memang sengaja mencari sensasi? Emang ada nggak pengacara yang tidak cari sensasi? Jadi jawabannya ya? Ya. Sengaja cari sensasi? Ya. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Seluk-beluk profesi advokat bergelimang nikmat dan syarat beban. Kisah pengacara kaya necis, pembela pembunuh sadis hingga tersangka teroris. Tak mudah membela yang dianggap tercela, pengacara kerap menerima stigma. Profesi mereka menjamin keadilan termasuk kepada mereka yang dipersalahkan. Banyak pengacara jual beli perkara di pengadilan. Tak sedikit pula yang lurus menegakkan kebenaran. Di tengah sistem yang syarat korupsi, bagaimana mencari pengacara yang punya kebanggaan profesi? Inilah Mata Najwa. Rupa-rupa pengacara. Pemirsa, pengacara Perlente ini kerap menghiasi layar kaca. Artis dan pengusaha kaya raya berderet menjadi kliennya. Oleh media, ia dijuluki sang pengacara 30 miliar. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang satu ini kerap berbicara lugas. Dia mulai dikenal sejak masa-masa awal reformasi pada 1999. Pada awal karirnya pada 1982, Hotman muda sempat bergabung dengan kantor pengacara O.C. Kaligis dan pernah bekerja di kantor pengacara di Australia. Setelah mendirikan firma hukum sendiri, dia mulai menangani perkara perdata perusahaan besar. Sejak itu pula, Hotman dikenal sebagai pengacara Raja Pilot dan mendapat sorotan media asing. Tak melulu menangani perkara perdata, advokat yang kerap berpenampilan necis dan penggemar mobil mewah ini juga pernah menangani perkara narkoba Shepel Corby dan kasus pembunuhan Angelin. Dia juga beberapa kali menjadi kuasa hukum sejumlah artis, diantaranya pedangdut Inul Daratista dan Syahrini. Ya, sudah hadir di meja Mata Najwa advokat Hotman Paris Hutapea. Selamat malam Bang Hotman, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Bang Hotman, ketika Anda dijuluki pengacara 30 miliar, Anda tahu tidak dari mana asal-usul 30 miliar itu menempel pada Anda? Itu dari infotainment, dia hitung sendiri dari mulai atas ke bawah. Atas ke bawah Anda tuh? Ya maksudnya dari cincinnya, apanya, tapi memang itu saya akui kalau saya... Jadi atas ke bawah Anda nih 30 miliar? Bisa lebih malah. Lebih? Iya. Malam ini ke Mata Najwa berapa miliar? Coba tolong dihitung Itu dulu. nanti kita berdua aja bicara. Saya mau... Tapi saya pengen tahu, jadi tapi itu betul. Angka itu malah bisa lebih. Bisa lebih. Misalnya jadi begini, Bang, itu dasinya keling-keling itu ada berliannya dasi ya? Ya semuanya memang hobi saya begitu. Begini, saya itu hampir tiap bulan bersidang di Singapura arbitrase dan menghadapi mungkin kadang-kadang seruangan ini orang asing. Orang asing itu sangat sakli kalau ngomong. Tapi begitu kita datang ke ruangan, dilihat kita jauh lebih hebat dari dia penampilan, dia akan mulai down. Secara faktor sejarah, orang Asia itu kan lihat bule agak grogi. Tapi kalau kita penampilannya sudah duluan, sudah 30 miliar lebih. Ya, begitu kita duduk, tangan kita tok gitu, dia lihat berliannya dia, hah? Dia bilang. Karena di Amerika itu hanya rapper-rapper yang pakai berlian. Jadi penting, jadi ini bagian dari Bisnis. Anda, bagian dari bisnis. Ya, dari tapi itu bagian dari berliannya asli bisnis. semua Bang? Kenapa? Asli semua itu? Masa saya pakai depan Najwa yang palsu? Tapi saya pengen tahu, jadi berliannya asli semua Bang? Asli semua itu? Masa saya pakai depan Najwa yang palsu? Jadi begini, Asli semua itu? Masa saya pakai depan Najwa yang palsu?
jas dengan dasi, dengan jam mahal, Benar. dengan sepatu juga bling-bling, semuanya satu paket. Benar. Yang ditawarkan Hotman Paris bukan hanya kemampuan skill beracara di pengadilan, tapi juga penampilan. Itu yang Anda tawarkan. Karena penampilan adalah produk dari kualitas. Jadi 30 tahun penuh saya dalam bidang internasional. Saya kadang-kadang menangani artis karena bosan rutinitas perkara-perkara raksasa. Kalau artis kan parfumnya harum-harum gitu loh. Jadi apa maksudnya itu parfumnya harum-harum? Karena sebagai manusia normal kita perlu sedikit intermezzo. Kayak kemarin itu perkara international bond. Saya batalkan 17 miliar dolar. Baru 2 bulan lalu saya baru kalahkan satu bank Singapura 1 miliar dolar loan hanya gara-gara saya hanya pakai pelajaran SD. Yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Jadi fee Anda berapa itu kalau loannya Nanti segitu? kita bicara berdua berapa fee-nya. Ini dari tadi tidak mau bicara, karena kan ini bukan hanya masalah Najwa dengan Hotman Paris, ini Oke. mata Najwa biar yang lain juga tahu. Kalau fee memang kita tahu semakin besar perkara semakin besar income. Saya mau jujur, waktu perkara Agus saya rugi hampir 1 miliar. Agus Ya, ini adalah pembunuhan terdakwa Angelin di pembunuhan Bali. Angelin. Ya, saya pakai duit saya sendiri dan sampai berhasil. 1 miliar habis. Rupiah. Begitu dong kan, bolak-balik ke Bali, bolak-balik ke Bali. Anda charter pesawat jet mungkin bolak-balik ke Bali sampai habis Kan 1 kalau miliar. sampai 30 kali sidang, kan saya kan travelnya like bisnis kelas sekali, ya kan? Wajar lah. Wajar begitu ya, Masa 1 Anda miliar nggak ya? tahu saya? Tahu siapa yang tidak tahu Bang Hotman Paris. Nah tapi fee yang menangnya jangan cuma cerita yang uang rugi, yang uang menang. Saya pernah menang, ya, perkara tambang terbesar di Indonesia, ya. Saya akui saya pernah dapat 12 juta dolar. Untuk fee Anda saja? Benar. 12 juta dolar? Itu fee terbesar yang pernah Anda terima? Itu fee terbesar yang pernah saya dapatkan. Rata-rata tapi berarti fee Anda itu dihitungnya per jam berapa Bang Hotman? Kalau ada yang mau sewa Anda? Kalau saya tidak pernah mematok. Masyarakat suka menganggap saya itu mahal. Mahal kalau memang perkaranya besar dan dia sanggup bayar. Di kantor saya itu tiap hari Jumat selalu ada pelatihan untuk para debitur dan itu gratis semuanya. Jadi itu sangat individual case. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kepada kemampuan si klien. Tapi murahnya berapa? Kan definisi murah Hotman Paris mungkin berbeda dengan yang lain. Ya. Murah dan mahalnya berapa? Ada yang cuma 100 juta, tapi the normal case 100 adalah... juta untuk selesai? Ya, Untuk itu satu satu kasus? level. Oke. Tapi kalau kayak kepailitan, saya akui rata-rata itu 100.000 dolar minimum Per case? per case. Itu di satu tingkat. Oke. Ya, jadi waktu zaman Krismon, waktu tahun 98, itulah era di mana saya menikmati surga dunia. Karena semua perkara kepailitan datang ke saya, hampir semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan kemudian waktu itu pengadilan niaga harus putus 30 hari. Bayangkan 30 hari kita sudah dapat 2 kali honor. Honor success fee. Terus kasasi juga harus putus cepat. Dalam waktu 3 bulan kita bisa dapat jutaan dolar. Jadi Anda Tapi kayak memang- Anda kaya-kayanya tuh waktu itu tahun 98? Benar. Tapi memang untuk dapat menge-achieve itu, kita harus bisa ngerti semua international bond, ngerti semua loan agreement, kita semua ngerti semua bahasa hukumnya itu, legal language itu secara detail. Lawyer itu tidak bisa dengan menambah gelar 20. Lu profesor doktor pun belum tentu jadi lawyer yang hebat, tapi jam terbang yang tinggi di kantor pengacara yang besar. Makanya saya 20 tahun di the biggest firm di Indonesia, Makarim & Taira. Karena itulah kemudian kenapa orang mau membayar Anda mahal? Karena pengalaman tadi. Because Dia dapat seimbang dengan apa yang dia bayar. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Bang Hotman. Tapi sesungguhnya Anda itu spesialis advokat apa ya Bang Hotman? Karena kepailitan juga, perdata juga, pidana juga, artis juga. Jadi Anda nih pengacara suka-suka? 20 tahun bersama saya di law firm Makarim & Taira murni internasional. Kemudian sesudah Krismon saya buka sendiri, mulai rasa ada kebosanan. Kok kasusnya hanya memang duitnya gede-gede, tapi nggak ada variasinya. Akhirnya mulailah waktu itu saya rekrut Cut Keke jadi PR saya, Anissa Tribanwati, bahkan Sofia Lajuba itu 2 tahun ikut saya kemana-mana. Kenapa itu? Anda sengaja mengajak artis untuk jadi asisten? Itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wartawan dan publik. Oh, jadi Anda Ya. memang sengaja mencari sensasi? Emang ada nggak pengacara yang tidak cari sensasi? Jadi jawabannya ya? Ya, Sengaja cari sensasi? Ya. Kenapa?
Apa pentingnya sensasi untuk pengacara? Karena kalau artis itu kan publisitasnya untuk seluruh Indonesia sampai ke hutan Irian Barat. Kalau saya hanya mewakili konglomerat kepailitan yang baca cuma di stock market. Tapi kalau sudah dengan Artis masuk infotainment. kayak kemarin sama Syahrini, ya langsung. Itu dengan Syahrini juga gratis tuh. Kalau Syahrini sama Indul bayar memang, karena mereka jauh lebih kaya dari artis lain. Jujur, artis itu nggak punya uang, yang lain itu. Jadi yang lain gratis. Nggak. Kalau Syahrini dan Inul bayar ya. Hotman Paris loh, dari Danau Toba bisa sekarang anak presiden, nasibnya di tangan saya. Itulah kebanggaan seorang pengacara.